warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar, Belajar, berjuang, berjuang, bertakwa. bertakwa. Ya, hadir lagi di Skemandor TV dengan saya Risalatul Mu'awana sebagai presenter, yang mana minggu ini kita sudah menghadirkan bintang tamu paling apa ya? Ya, mungkin ini salah satu kader IPNU di Kecamatan Doro yang menurut saya ini sangat kompeten dalam bidang keibnuan di Kecamatan Doro. Dengan siapa rekan, bisa perkenalan diri? Oke, selamat siang rekan dan rekanita di seluruh Kecamatan Doro maupun di luar Kecamatan Doro. Perkenalkan, nama saya Riki Ardiansyah. Di sini saya mewakili PAC IPNU di bidang organisasi. Di bidang organisasi ya. Nah, di samping saya ini sudah ada wakil bidang organisasi di PAC IPNU Kecamatan Doro. Nah, mungkin hari ini kita akan ngobrol santai ya seputar organisasi IPNU di Kecamatan Doro. Nah, mungkin dari organisasi IPNU sendiri pastinya kan berbeda ya dengan organisasi di IPPNU. Biasanya itu bedanya apa? Kadang kan ada yang belum atau kurang mengetahui itu tentang organisasi IPNU sama IPPNU, apalagi di wilayah Ranting mungkin kan masih belum mengetahui. Mungkin bisa di-sharingkan dengan Mungkin kayak gini ya rekan, menurut saya ataupun dari pengalaman saya itu ya, kalau IPNU dan IPPNU itu merupakan organisasi yang berbeda, karena di IPNU dan IPPNU itu mempunyai peraturan dasar dan peraturan rumah tangga itu yang berbeda-beda. Jadi kalau IPNU itu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, yaitu di basisnya IPNU ataupun putra ya. Kemarin sudah dijelaskan oleh ketua, usianya dari 13 tahun sampai 27 tahun. Kemudian untuk yang IPPNU lah, IPPNU itu merupakan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nah, itu merupakan keterpelajaran putri. Jadi IPNU dan IPPNU itu merupakan salah satu organisasi yang berbeda rekan dan rekanita. Walaupun memang di IPNU dan IPPNU itu jalannya sama, karena memang nggak bisa berpisah karena IPNU dan IPPNU lah gitu. Tetapi harus diperhatikan kalau IPNU dan IPPNU itu mempunyai peraturan dan peraturan rumah tangga itu sendiri-sendiri dari pusatnya langsung gitu rekan itu. Nah, nih bisa diketahui ya rekan-rekanita semua ya, baik di wilayah Kecamatan Doro ataupun di luar Kecamatan Doro. Jadi IPNU IPPNU sendiri ini sangat berbeda ya, apalagi di peraturannya ini sudah jelas-jelas berbeda. Memang kita jalannya bareng ya, jalannya bareng, tapi di situ kita harus mengetahui perbedaannya. Jadi kita jalannya bareng, tapi kita tetap peraturannya sendiri-sendiri ya. Nah, mungkin kalau untuk problem biasanya ya yang biasa dihadapi di IPNU sendiri itu seperti apa? Kalau problem yang dihadapi, lah ini biasanya itu di Ranting rekanita. Kalau di Ranting itu banyak sekali kader-kader itu kurang paham tentang IPNU itu apa, bagaimana di dalamnya IPNU itu apa kayak gitu kan kita. Jadi ya kalau kayak gitu kita harus benar-benar melatih lah. Kalau di IPNU itu kan kita bukan hanya, nah ini banyakkan sekali orang-orang berpikiran IPNU itu hanya yang bisa agama, yang berpikir itu pinter ngaji kayak gitu. Sebenarnya berbeda kan. IPNU itu merupakan organisasi jamiah yang didirikan oleh Bapak Ahmad Dahlan Mansur itu untuk mewadahi pelajar. Nah, pelajar itu bukan hanya bisa ngaji, tapi di berbagai ada persubsubnya sendiri atau departemennya sendiri. Salah satunya yaitu kaderisasi. Kaderisasi itu merekrut kader, kemudian organisasi, kemudian lagi ada dakwah yang mungkin suka ngaji rekan kita. Kemudian ada OSP lah. OSP itu yang sukanya di bidang seni maupun olahraga. Nah, kemudian ada lagi JSP, jaringan sekolah dan pesantren, dan ada lagi banyak lembaga lah kayak gitu rekan. Jadi di IPNU itu sebenarnya asik sekali rekan dan rekanita. Nah, ini perlu disampaikan ya. Banyak sekali yang didapatkan di IPNU maupun IPPNU rekanita. Salah satunya kita mendapatkan banyak teman, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita melatih kepemimpinan kita, melatih komunikasi dan masih banyak lainnya rekan.
Nah, biasanya kan berarti tadi problemnya tentang kurangnya memahami apa itu IPNU sendiri ya. Nah, biasanya untuk yang dilakukan dari wakil bidang organisasi PAC sendiri itu seperti apa untuk menangani problematika tersebut? Ya, biasanya kalau problematika dari kader-kader yang kurang paham tentang organisasi itu ya, biasanya itu salah satunya itu mengadakan kegiatan workshop ataupun pelatihan. Jadi di sana itu ntar isinya kita pelatihan tentang organisasi, bagaimana organisasi yang baik itu seperti apa, fungsi organisasi itu seperti apa, dan banyak lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita juga melobbying ataupun mendekati kader-kader yang ada di ranting. Kita kasih pemahaman, kasih arahan, dan kasih masukan kepada rekan dan rekan kita yang di ranting yang belum paham tentang organisasi di konteks IPNU ini kayak gitu. Nah, banyak sekali ya hal yang sudah atau hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi problem yang biasanya terjadi atau biasanya dihadapi ya, khususnya di tingkat ranting ya, karena tingkat ranting mungkin kan masih banyak atau masih belum begitu mengetahui. Nah, biasanya banyak yang mengikuti karena ada temannya, terus ketika tidak ada temannya yang tidak mau ikut Ya, biasa kayak gitu, penyakit. Biasanya penyakit ya. Nah, itu biasanya untuk mengatasinya seperti apa biar yang seperti itu bisa atau tidak terjadi lagi. Mungkin kayak gitu ya rekan, sedikit mungkin kalau konteksnya itu kan berarti ikut IPNU hanya ikut-ikutan doang berarti ya rekan. Ya. Kayak rekan kita ikut-ikutan enggak rekan? Kalau saya gimana ya? Ya dulu awalnya ikut-ikutan. Jadi memang awalnya ikut-ikutan. Nah iya ya, jadi ya banyak yang ikut-ikutan ya rekan-rekan kita sekalian. Karena memang faktor di IPNU dan IPPNU itu banyak sekali orang-orang yang belum paham tentang IPNU dan IPPNU lah. Salah satunya untuk menguatkan biar tidak ikut-ikut itu kita harus menguatkan tentang ideologinya ya. Jadi gimana caranya kader-kader itu ataupun anggota-anggota yang ada di ranting itu kita dilatih lah, maksudnya kita publik lah, bicara secara mungkin lobbying, pendekatan ataupun sedikit ketika rutinan kita beri memanggil pemateri lah gitu. Berarti biar gimana ya, biar rekan dan biar kader itu nggak bingung kayak gitu, biar tahu, soalnya mungkin ikut-ikutan itu kurang paham. Kadang bingung kayak gitulah, manfaatnya itu apa kayak gitu ya. Itu apa lagi, salah satunya mungkin kita ya pendekatan lah kayak gitu. Nah, ini bisa kalian atau bisa dipahami ya. Jadi mungkin banyak sekali ya, khususnya untuk sekarang ini banyak kader atau anak-anak yang ikut IPNU itu hanya ikut-ikutan ya. Jadi ketika nggak ada temannya ya udah ngapain mau ikut, aku nggak ada temennya, seperti itu ya. Jadi salah satu cara untuk mengatasinya yaitu tadi sudah dikatakan oleh rekan Ricky bahwa pertama bisa diperkuat ideologinya, betul ya? Diperkuat ideologinya, terus juga tadi apa? Pendekatan bicara ini paling penting ya, paling penting. Jadi saya sendiri dulu ya juga sama ikut-ikutan ya, awalnya ikut-ikutan. Ya, terus setelah kita sudah mengetahui, oh ternyata seperti ini, oh ternyata banyak sekali manfaatnya yang kita dapatkan. Nah, sampai sekarang ini mungkin ya lebih bisa dari yang tadinya pemalu mungkin jadi lebih berani atau percaya diri di depan umum ya. Beda sekali berarti ya manfaatnya ya. Sekali. Dulu waktu sebelum ikut IPNU apakah sudah sepede ini atau bisa belum percaya sama diri sekali rekan Ita. Saya itu di SMA ya, ini sedikit cerita, di SMA itu saya mengikuti organisasi itu OSIS dan Dewan. Di sana itu saya belum bisa public speaking rekan kita. Ketika saya masuk IPNU, alhamdulillah di sana saya belajar, saya memberanikan diri lah. Disitulah saya dilatih public speaking di IPNU. Banyak sekali dari saya rekan kita, salah satunya ya dari yang saya awalnya nggak bisa bicara di depan umum dan akhirnya alhamdulillah di IPNU saya bisa bicara. Banyak sekali lagi lah manfaatnya. Jadi, nah ini poin penting lagi yang kita dapatkan hari ini, bahwa
Ya, pertama kita setelah mengikuti atau kita belajar pastinya belajar. Kita dimanapun itu belajar. Nah, di sini kita bisa belajar tentang bagaimana public speaking ya, bagaimana biar kita bisa bicara di depan umum, karena itu mungkin ilmu yang sangat susah didapatkan mungkin ya, karena nggak semua orang walaupun sudah pintar tapi mungkin masih banyak yang belum bisa berani percaya diri untuk berbicara di depan umum, mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin untuk pembahasan minggu ini kita cukupkan terlebih dahulu ya obrolan santainya. Mungkin sebelum closing nih, apakah ada pesan yang mau disampaikan kepada rekan-rekan kita semua yang ada di wilayah Doro ataupun luar wilayah Doro? Ya, jadi kayak gini, rekan dan rekanita sekalian yang melihat siaran ini, khususnya di Kecamatan Doro maupun di luar Kecamatan Doro, kader IPNU dan IPPNU. Intinya itu IPNU itu mempunyai banyak manfaat yang banyak sekali dapat kita rasakan ketika kita sudah terjun ke dalam IPNU dan IPPNU tersebut. Intinya kita sebagai kader itu harus berperan, bukan baperan. Ya, bisa diingat ya, janganlah jadi kader yang berperan ya, jangan baperan. Ya, baperan. Jangan baperan. Baperan kayak gitu. Ya, mungkin sekian untuk obrolan santai minggu ini. Jangan lupa tetap ikuti terus channel Skemandor TV. Nah, dan yang paling penting barangkali ada yang mau ditanyakan nanti bisa utarakan di komen. Jangan lupa pastinya like dan subscribe ya. Dan sekian untuk pembahasan minggu ini. Saya Risalatul Muawanah, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar, belajar, berjuang, bertakwa.